Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Amma ba'du. Yang terhormat para tokoh masyarakat, warga masyarakat Kaujon, dan juga wabil khusus Bapak Ketua DKM ataupun pengurus DKM yang sudah alhamdulillah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk bisa silaturahim dan juga mengisi kajian pada pekan malam ini. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman, Islam, serta juga nikmat kesehatan yang alhamdulillah mudah-mudahan nikmat iman, Islam, ihsan ini selalu berada di dalam hati kita, dan juga mudah-mudahan kita nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak kalah pentingnya nikmat kesehatan yang selalu Allah berikan terhadap diri kita, karena tidak semua mungkin pada saat ini saudara-saudara kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam rangka kita menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah, maka ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seyogiana makna syukur itu adalah bagaimana kita mendayagunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah, bukan hanya kehendak nafsu sendiri. Karena mungkin masih banyak orang-orang yang mereka melalaikan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan terhadap diri kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan nikmat terhadap diri kita, dan kalau seandainya kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada diri kita, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, maka nikmat Allah itu tidak akan kita bisa membalasnya. Oleh karena itu juga Allah menyampaikan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau seandainya kita mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah bisa dihitung. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan nikmat tersebut untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah maghrib rahmatullah, salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan menjadi umat yang memang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya
cinta sebatas ucapan saja. Tetapi bagaimana cinta itu kita mengikuti atau melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya mungkin juga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini juga salah satu sunnah muakkadah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena ketika itu zaman Rasulullah juga ada sahabat yang mereka enggan sholat berjamaah, yang mereka tidak mau sholat berjamaah ke masjid. Dan ketika itu Rasulullah langsung mengutus para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar, dan menyuruh rumah orang yang tidak sholat berjamaah ketika itu suruh membakar. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya Rasulullah mengingatkan tentang masalah ibadah sholat. Karena memang sholat juga itu ibadah yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal pertama. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan sholat. Kalau seandainya sholatnya baik, maka seluruh amalan yang kita lakukan insya Allah akan menjadi baik. Karena kalau seandainya sholatnya buruk, maka juga amalan yang lain juga akan menjadi buruk. Oleh karena itu, ketika kita bisa menjaga sholat berjamaah insya Allah, terutama sebagai pondasi atau patokannya ketika dia bisa menjaga sholat berjamaah adalah ketika dia bisa menjaga sholat berjamaah, sholat subuh. Khususnya ini yang laki-laki atau kaum bapak-bapak. Karena memang sholat subuh inilah akan menjadi satu penilaian yang terpenting bagi kehidupan kita semuanya. Orang yang bisa menjaga sholat subuh setiap saat, saya yakin dia akan bisa menjaga sholat-sholat yang lainnya. Zuhurnya, asarnya, maghrib dan isyanya, pasti bisa jaga. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia tidak bisa menjaga sholat subuh berjamaah, sholat subuhnya selalu lewat, jam 6 baru bangun, jam 7 baru bangun, jam 8 baru bangun, maka juga saya yakin mereka tidak akan bisa menjaga sholat-sholat yang lainnya. Bahkan mungkin dia menyepelekan sholat. Oleh karena itu pendidikan sholat inilah sangat penting. Dan juga Rasulullah SAW menyampaikan juga dalam hadisnya bahwasanya didiklah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika umur 7 tahun. Jadi Rasulullah meminta kepada para umatnya untuk mendidik anak-anaknya untuk sholat ketika umur 7 tahun. Kalau seandainya umur 10 tahun dia malas, maka kata Rasulullah, pukullah. Nah, makna pukul di sini bukan berarti harus dipukul pakai kayu atau bambu dan sebagainya atau cambuk, tapi pukul ini adalah bagaimana mereka diberikan nasihat, diberikan pengertian, diberikan pemahaman. Karena apa? Karena kalau seandainya kita tidak mendidik anak-anak kita dari kecil, dari semenjak ini tentang masalah ibadah, saya yakin ketika nanti dia sudah SMP, SMA, bahkan mungkin perguruan tinggi, susah. Dia akan malas karena tidak ada pemahaman dari kecil. Oleh karena itu penting kita mengingatkan kepada putra-putri kita, anak-anak kita, cucu kita, saudara kita untuk bagaimana kita bisa menjaga atau bisa melaksanakan sholat. Hadirin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, sebagai awalan insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang beberapa hadis keutamaan membaca Al-Quran. Sebelum itu saya sampaikan di dalam surat Al-Fatir ayat 32 Allah menyampaikan 3 hal terkait orang-orang yang berinteraksi dalam Al-Quran atau tanggapan orang-orang yang berinteraksi dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Allah sampaikan dalam lafadznya yaitu zalimun li nafsihi, yaitu orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk bagaimana dia untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk menjalankan isi Al-Quran.
dia masa bodoh, dia merasa acuh terhadap Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang zalimun li nafsihi, yaitu orang-orang yang menganiaya dirinya. Al-Quran itu dianggap tidak penting. Dia merasa walaupun saya belum bisa, maka dia tidak perlu belajar. Nah, ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi dalam diri kita. Karena apa? Karena memang para ulama juga menyampaikan bahwasanya 4 hal kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah kita berkewajiban untuk membacanya. Ya, untuk membacanya dalam arti membaca Al-Quran itu adalah hukumnya fardu ain, tetapi mempelajari ilmu tajwidnya adalah fardu kifayah. Maka kita berkewajiban untuk selalu belajar. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Misalnya, Ustaz, aduh saya kan sudah tua, Ustaz, waktunya susah, ngucapinnya susah dan sebagainya. Tidak jadi masalah. Yang penting kita selalu untuk berusaha semaksimal mungkin. Masalah benar atau tidaknya nanti Allah yang menilai. Tetapi yang penting kita belajar, ada ustadznya langsung, bukan belajar sendiri ya. Kalau belajar sendiri nanti tidak ada gurunya, nanti gurunya syaitan. Makanya yang namanya belajar pasti harus ada ustadznya, harus ada gurunya. Jadi kita bisa talaki. Kalau ada yang salah dikit ya nanti kita bisa dibenarkan. Nah, jadi yang pertama adalah kewajiban kita adalah kewajiban membaca Al-Quran. Oleh karena itu kita juga punya kewajiban bagaimana menyiapkan generasi-generasi muda kita, anak-anak kita terutama ataupun cucu-cucu kita ingatkan dari sekarang. Ya, kita persiapkan mereka untuk selalu bagaimana dia mencintai Al-Quran semenjak dini. Karena tadi sama saja kalau seandainya pendidikan ibadah ini, pendidikan Islam ini tidak diterapkan semenjak dini, maka nanti alhasil ketika sudah dewasa dia susah. Maka tidak jarang kita lihat mungkin ketika sudah SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan mungkin sudah orang tua, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Saya pernah baca hasil survei dari lembaga pengembangan tilawatil Quran Provinsi Banten, itu hampir 74% warga Banten itu tidak bisa baca Al-Quran. Jadi yang bisa baca Al-Quran hanya sekitar 26%-an. Jadi masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Biasanya alasannya apa? Rata-rata biasanya malu ya Pak Dikam ya. Malu, malas dan lain sebagainya. Padahal tidak ada malu dalam belajar, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Karena ini juga harus kita persiapkan. Saya pernah melihat di Masjid As-Suban ada tahsin pada kami ibu-ibu, ada pengajian tahsinnya. Saya pernah melihat juga. Alhamdulillah, ini tidak jadi masalah. Ya, ini bagus, baik gitu ya. Langsung ditalaki dengan ustadznya, belajar 1 ayat, 2 ayat, alhamdulillah. Karena apa? Karena jangan sampai bacaan Al-Quran yang kita baca, ya, ini bukan mendapat pahala tapi mendapat dosa. Ya, jadi kita harus belajar. Kalau kita benar mendapat pahala, kalau salah khawatir mendapat dosa. Mendapat dosa ini dalam arti adalah orang yang sudah tidak belajar, orang yang belajarnya sudah putus. Tetapi insya Allah di dalam hadisnya juga kalau dijelaskan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran masih mendapat 2 pahala. Ini artinya adalah mereka yang masih belajar. Ya, jadi jangan sampai ditafsirkan, Ustaz, berarti terbata-bata juga nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa kalau sekiranya dia masih lanjut belajarnya. Tapi jangan putus. Maka sholat itu masih mendapat pahala dari Allah SWT. Tapi kalau salah, dia tidak lanjut belajarnya putus, maka naudzubillah min dzalik dia akan mendapatkan dosa dari Allah SWT. Maka jangan sampai Al-Quran yang kita baca ini bukan mendapat satu ganjaran pahala, tapi nanti naudzubillah min dzalik nanti akan mengajar terhadap diri kita sendiri, gitu ya. Oleh karena itu kewajiban yang pertama kita adalah kita bisa membacanya. Nah, dengan membacanya itu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan kaidah ilmu tajwid yang juga disepakati oleh para ulama, sesuai dengan sanad dari Rasulullah SAW yang telah diajarkan oleh Allah kepada
Rasulullah melalui malaikat Jibril. Nah, ini juga harus kita pertahankan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah kita bisa membacanya, kita juga kewajiban untuk mentadabburi Al-Quran. Nah, orang itu tidak akan mungkin dia mentadabburi Al-Quran sebelum dia bisa melewati membacanya, nggak mungkin. Makanya banyak juga terkadang anak-anak kita nih, kalau yang dia nggak telaten ngajinya, biasanya dia ngaji itu membaca Latinnya. Mungkin kalau karena juga saya ngajar anak-anak juga ya, kadang ada yang kayak gitu. Jadi dia misalnya juz amma tuh dibaca Latinnya. Ini hati-hati karena Latin dengan Arab ini beda, lafadznya beda. Makanya kita kalau ngaji yang ngajarinnya jangan Latin ya, langsung Arabnya langsung. Kalau Latin ini biasanya juga nanti hurufnya akan berbeda. Nah, oleh karena itu setelah membacanya kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tafsirnya dan sebagainya. Nah, setelah kita tadabbur, nah baru kita bisa yang kewajiban yang ketiga adalah mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mengamalkan Al-Qur'an ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah yang keempat adalah baru kita mendakwahkannya Al-Qur'an atau menyampaikan, mengajarkannya dan sebagainya. Makanya berharap di setiap warga atau masyarakat atau komplek itu harusnya hadir atau ada di situ pendidikan Al-Qur'an. Seperti di Asuban, alhamdulillah di sini ada pendidikan madrasahnya yang sudah lama dan mungkin tertua di Serang. Kemarin saya diskusi dengan ngobrol dengan DKM ya. Alhamdulillah ini juga harus dipertahankan. Karena pendidikan Al-Qur'an ini penting, ya, penting. Dan sekarang ini kemarin saya baru isu ada dapat bahwasanya pendidikan agama ini akan dileburkan dengan pendidikan PKN. Nah, ini berbahaya. Ya. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Sekarang ini kita Indonesia lagi goyang. Ya, kalau bahasa kitanya mungkin lagi dobok-dobok ya. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan menghancurkan Islam. Kita nggak tahu, mungkin sekarang kita masih aman ya. Sekarang masih aman, tapi nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti nggak tahu masih beriman nggak dia, gitu ya. Makanya kan ada di dalam Al-Quran salah satu nabi yang ketika mau meninggal, nabi siapa namanya itu ya? Nabi Nuh apa nabi siapa itu ya? Ketika dia mau meninggal, yang ditanya apa? Ma ta'buduna min ba'di? Ya, kata orang tuanya, wahai anakku, apa yang kiranya sekiranya engkau akan sembah kalau seandainya saya tidak ada, gitu ya. Orang tua nanyanya itu, jadi tidak menanyakan, wahai anakku kalau saya nggak ada, kamu nanti mau makan apa? Nggak ada. Jadi yang ditanyakan adalah, kalau seandainya saya nggak ada, kamu nanti mau nyembah siapa? Gitu ya. Ma ta'buduna min ba'di. Ini juga ada dalam satu ayat Al-Qur'an. Maka ketika anaknya menyampaikan bahwasanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tenang, gitu ya. Makanya pendidikan agama atau pendidikan akidah ini adalah pendidikan yang sangat penting yang harus diterapkan di dalam anak-anak kita. Karena jangan sampai kalau anak-anak kita ini nanti tidak diberikan pendidikan agama yang baik, maka naudzubillah min dzalik, nanti di akhirat akan nuntut ya terhadap diri kita. Karena apa? Karena orang tuanya lengah. Ya, ada suatu kisah, mungkin ini kisahnya sudah sering kita dengar gitu ya. Ada orang tua yang ketika dihisab dia amalan baiknya bagus. Ya, akhirnya dia mau masuk surga. Tetapi ada anaknya ketika dihisab amalannya jelek. Ya, mau dimasukin ke neraka, protes. Wahai malaikat, saya nggak mau dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena saya dulu nggak pernah diajarin oleh orang tua saya pendidikan agama. Ketika saya mabuk, berjudi, berzina, saya dibiarin aja. Saya menuntut keadilan, saya protes. Sampaikanlah oleh malaikat kepada orang tua tersebut. Wahai ibu bapak, benarkah ini anak ibu bapak? Ya. Benarkah dulu anak-anak ibu bapak ini dulu nggak pernah diajarin agama? Nggak dididik akidah dan sebagainya, nggak diajarin sholat, nggak diajarin ngaji? Iya benar.
Nah, akhirnya kata malaikat, engkau sama-sama masuk neraka. Naudzubillah min dzalik, hanya gara-gara anak kita, ya. Oleh karena itu, bagaimanapun ketika kita sudah punya memberikan pendidikan yang terbaik, nah itu urusannya adalah urusan mereka. Yang penting kita sudah mengarahkan, ya, dengan sesuatu yang kebaikan, ya. Oleh karena itu, kalau salat ngajinya dijaga, anak-anak kita itu insya Allah dia akan dimanapun dia akan berada itu dia akan memegang, sudah ada pegangan, ya. Karena jangan sampai, mohon maaf ya, banyak kejadian lah mungkin di media dan sebagainya gitu ya, anak-anak muda-mudi kita yang mungkin kita masya Allah melahirkan dari brojol gitu ya, diurus oleh kita, barang sudah besar, sudah gede, ya, membuat masalah, ya, membuat masalah, misalnya ambil di luar nikah dan lain sebagainya, ya, pacaran, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ini kan juga yang merasa ini siapa? Orang tua. Kembali kepada masalah orang tua nanti, ya. Nah, oleh karena itu masih kita akan persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi 4 kewajiban terhadap Al-Qur'an adalah kita akan membacanya, mentadabburinya, mengamalkan dan juga mendakwakannya, ya. Yang kedua adalah interaksi Al-Qur'an terhadap manusia terhadap Al-Qur'an yang disebutkan dalam surah Al-Fatir itu ada tentang muktasid, ya. Orang yang sudah beriman kepada Al-Qur'an namun dia hanya sebagian, setengah-setengah saja. Ya. Jadi kalau bahasanya itu ada namanya STMJ, salat jalan, maksiat jalan, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi dia beriman kepada Al-Qur'an tetapi hanya setengah saja, tidak sepenuhnya. Makanya mudah-mudahan kita ini menjadi golongan yang terakhir, yaitu adalah sabiqun bil khairat, yakni adalah orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an. Dia mengoptimalkan untuk selalu membaca Al-Qur'an, mentadabburi, mengulang-ulang, bahkan mungkin bisa dia menghafal Al-Qur'an, Masya Allah, ya. Menghafal Al-Qur'an semudah seperti dia menghafal surat Al-Fatihah, seperti dia membaca Al-Fatihah. Makanya kenapa sih Al-Fatihah kita hafal? Karena apa? Karena kita sering mengulang-ulang. Al-Fatihah itu di dalam surat dibaca berapa kali? Kalau nggak salah 17 kali ya. Ya, sehari semalam kita Al-Fatihah dalam sholat 17 kali diulang-ulang setiap hari. Maka kita akan hafal. Begitupun Al-Quran. Mungkin kalau setiap hari kita baca, dalam satu hari itu mungkin kita baca 5 ayat minimal, atau 2-3 ayat. Kalau bisa 10 ayat misalnya, alhamdulillah, setiap saat dibaca 17 kali, mungkin bisa hafal dalam sehari. Gitu ya. Khususnya untuk anak-anak kita ya. Kalau kita mungkin ya, udah kolot-kolot bahasanya ya, tapi tidak jadi masalah. Saya pernah dulu ketika saya ikut seminar di Bekasi tahun 2013 atau 2014 di Bekasi, di situ ada juga pemateri, salah satunya Ustaz Bahtiar Nasir dan juga ada Syekh dari Sudan. Nah, di situ ada program menghafal Al-Quran 40 hari. Ada salah satu pesertanya itu dari ibu-ibu usia sekitar 65 atau 70 tahun. Dia mengikuti program menghafal Al-Quran 40 hari hafal 30 juz di Makassar, kalau salah pusatnya ya. Ada salah satu peserta yang testimoni, dia dalam 40 hari itu seorang ibu yang usianya udah di atas ya, sekitar 65 atau 70 tahun, dia bisa menghafalkan kalau salah itu 15 juz Al-Quran, bisa hafal dalam waktu 40 hari. Karena apa? Karena ada kekuatan niat. Disitulah niat Allah berikan. Makanya di dalam surat Al-Qamar ya, surat Al-Qamar Allah menjelaskan tentang kemudahan Al-Quran. Di dalam surat Al-Qamar ayat 17 ya, ayat 17, ayat 32, 40 kalau nggak salah, dan juga ayat 22. Ada 4 ayat yang Allah
sampaikan redaksinya sama di dalam surah Al-Qamar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fal mudzakir. Ya. Dan sungguh kata Allah telah aku mudahkan Al-Qur'an. Fahal min mudzakir, maka adalah orang-orang yang berpikir, atau maka adakah orang-orang yang mau belajar, maka adakah orang-orang yang menuruni. Jadi memang Al-Qur'an itu kenapa bisa dihafal oleh semua kalangan? Anak yang 5 tahun, 3 tahun, 7 tahun banyak yang hafal Al-Qur'an, atau orang tua juga remaja sebanyak hafal Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal. Dan Allah sampaikan di dalam surah Al-Qamar ini. Ya, walaqad, ingat dalam bahasa Arab kalau ada kalimat litaukid, qad inna ini adalah litaukid, satu penegasan Allah SWT. Kalau Allah sudah mengatakan sungguh, nah ini berarti bukan main-main, bukan bercanda. Satu keyakinan, beneran gitu loh kalau bahasa kita tuh. Ya, sesuatu itu akan terjadi dan banyak kita lihat ya, generasi-generasi kita, anak-anak kita, saudara kita mungkin ada yang anak-anak kecil sudah bisa hafal Al-Qur'an. Ya, karena insya Allah orang-orang yang hafal Al-Qur'an, ya, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an bisa hafal Al-Qur'an, dia akan memberikan syafaat atau mahkota kepada 10 saudaranya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 10 saudaranya. Jadi kalau misalnya ibu nih punya anak satu bisa hafal Al-Qur'an, itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, bapak ibunya, kakak-kakaknya, saudaranya. Atau mungkin kalau anaknya nggak ada, cucunya. Ya, kita didik biar hafal Al-Qur'an. Makanya ada satu program namanya satu keluarga satu penghafal Al-Qur'an, atau satu keluarga satu pengusaha. Ada masalah, saya pernah dengar bahasa seperti itu. Itu perlu dipersiapkan. Ya, jadi persiapkan anak-anak kita, anak-anak cucu kita diberikan motivasi untuk bisa membaca dan juga menghafal Al-Qur'an, karena nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat. Dan bahkan juga Al-Qur'an yang sering kita baca ini nanti akan memberikan penerang di alam kubur. Ya, akan memberikan penerang di alam kubur. Ketika kita sudah dimasukkan di alam kubur, tiba-tiba gelap, ada tanda cahaya. Ya, si mayit bilang, siapa itu? Saya ini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dulu di dunia engkau sering baca, dan saya sekarang menerangi. Ya, jadi menjadi penerang di alam kubur. Dan juga hadis yang mungkin masyhur ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim ya, tentang syafaat orang-orang yang baca Al-Qur'an ya. Iqra'ul Qur'an yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan atau akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Jadi insyaallah kalau kita ini rajin baca Al-Qur'an ya, dalam sehari minimal 5 ayat atau 10 ayat ya, atau kalau misalnya kita bisa menyelesaikan satu hari 1 juz, itu paling minimal dalam satu sholat itu kalau nggak salah 1 lembar ya, 1 lembar Al-Qur'an setiap sholat ya, bolak-balik. Nah itu dalam 5 waktu insya Allah kita bisa menyelesaikan 1 juz. Nah, kalaupun mungkin berat, aduh Ustaz saya kan sibuk apa dan sebagainya, minimal 5 ayat. Pada sholat kita 5 ayat masa nggak bisa baca Quran? Ya, 5 ayat. Nggak apa-apa sedikit, karena Rasulullah juga menyampaikan amalan yang sedikit tapi dilakukan secara kesinambungan atau secara istiqomah, secara istimroriyah, secara berkelanjutan, maka insya Allah itu akan menjadi amalan yang paling utama. Coba kita lihat sahabat Bilal bin Rabah. Kenapa beliau juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Dan kalau salah itu disampaikan oleh Rasulullah, terompah sandalnya itu terdengar di surga. Karena apa? Karena hanya beliau punya amalan yang sebenarnya sederhana. Kalau nggak salah dia punya amalan tidak pernah putus dengan wudu. Ya, tidak putus dengan wudu. Dan setelah dia wudu, dia melaksanakan sholat sunat wudu. Kalau nggak salah seperti itu, ya, yang dijelaskan. Jadi beliau punya amalan tidak pernah hadas. Artinya setiap dia mungkin hadas,
buang air mandi dan sebagainya, dia langsung berwudu dan dia langsung melaksanakan salat sunah wudu. Itu salah satu amalan Bilal bin Rabah yang salah satu sahabat Rasulullah SAW gitu ya, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita juga punya amalan-amalan gitu ya, yang nanti bisa amalan itu bisa memasukkan kepadanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mungkin dua dengan kita memperbanyak baca Al-Qur'an. Karena apa? Karena Al-Qur'an yang kita baca ini insyaallah satu huruf yang kita baca akan memberikan pahala 10 kebaikan. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif lam harfun wa lam harfun wa lam harfun. Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf Al-Qur'an atau dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif lam satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita bisa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, udah berapa itu? Ya. Apalagi kita lanjut ya, 1 juz ya, dan seterusnya. Nah, ini juga akan memberikan pahala kebaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan juga pahalanya itu akan menjadi pahala yang kita rasakan saat ini gitu loh. Kita diberikan kesehatan, ya. Kita diberikan kemudahan dalam segala hal. Ya, dalam melakukan apapun. Atau juga kita mungkin dijauhkan dari bencana masalah. Ya, sekarang ini yang kita lagi diuji oleh Allah SWT sedang ada wabah corona. Dan itu juga mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita atas musibah tersebut. Karena apa? Karena kita melakukan ibadah kepada Allah SWT, salah satunya adalah kita membaca Al-Quran. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini juga akan mendapatkan satu kebaikan kepada diri kita. Ada juga satu hadis yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, kalau seandainya kita dalam satu hari itu kita sibuk membaca Al-Quran sampai kita tidak sempat berdoa memohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan doa-doa yang seperti juga orang lain panjatkan akan diberikan kepada kita. Saking kita sibuk ini baca Al-Quran, nggak sempat berdoa, kata Rasulullah SAW, tetap orang yang membaca Al-Quran itu akan sama diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang saudara kita yang orang lain yang berdoa. Jadi akan kita diberikan pahalanya walaupun kita sampai sempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba Allah yang selalu mendawamkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang yang selalu membaca Al-Qur'an, orang yang selalu mentadabbur Al-Qur'an itu juga adalah salah satu disebutkan dalam hadisnya adalah ahlullah. Ahlullah itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa yang enggak senang Bapak Ibu sekalian ketika kita disebut sebagai ahlullah, sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang dia bisa membaca Al-Qur'an, mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini hadisnya ya. Yaqulullahu ta'ala man shaghalahu qira'atil Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taitu afdalus sawabi sa'ilin wa fadlul Qur'an 'ala sa'iril kalam ka fadlillah 'ala khalqi. Siapa saja yang disebutkan oleh Allah, siapa saja yang disebutkan oleh membaca Al-Qur'an hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku, ya. Dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Jadi Allah juga berikan terhadap kebaikan-kebaikan terhadap orang-orang yang selalu membaca
membaca Al-Qur'an. Dan juga Allah juga sampaikan bahwasanya di dalam hadis Muslim ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akhirin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan derajat kaum yang lain dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat diri kita, keluarga kita, bahkan mungkin masyarakat secara umumnya, karena mereka menjaga Al-Quran, karena mereka meninggikan Al-Quran, karena mereka membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Tapi sebaliknya, Allah juga akan merendahkan masyarakat, diri pribadinya, ya, keluarganya, ya, bagi mereka yang acuh atau tidak peduli terhadap Al-Quran. Kita ketahui bahwasanya ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, ketika Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan itu adalah menjadi bulan yang mulia, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Al-Quran ini diturunkan kepada diri kita, hati kita menerima dan kita mengambilnya, menerimanya, mempelajarinya, mentadabburinya dan mengamalkannya, maka insya Allah yakinlah kita juga nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin. Jadi jangan sampai kita merasa bahwasanya kalau ada orang yang belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran, bahasanya mungkin itu pendidikan kuno ya Pak Ji ya. Jadi artinya mungkin nggak modern misalnya, gitu ya. Karena saya yakin orang yang belajar Al-Quran, apalagi dia hafal Al-Quran, kepinteran atau kejeniusan otaknya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Ya, IQ-nya akan lebih tinggi. Ya, jadi jangan dianggap kalau orang menghafal Al-Quran itu, dia mungkin ilmu umumnya sedikit atau tidak paham gitu ya dengan ilmu-ilmu yang lain. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena mereka adalah Allah yang akan memberikan karunia terhadap orang-orang yang selalu menjaga, membaca dan juga mendawamkan Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama juga, atas dasar ini para ulama menyebutkan bahwa membaca Al-Quran itu lebih utama daripada zikir dengan kalimat-kalimat umum yang tidak sepatutnya pada waktu dan tempat. Selain keutamaan di atas, maka banyak lagi keutamaan yang lain yang Allah berikan terhadap para orang-orang yang selalu menjaga Al-Quran ataupun mendawamkan Al-Quran dan juga bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allama." Ini hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebenarnya kalau kita ingin menjadi orang yang baik, sangat cukup mungkin dengan hal itu ya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah ini sudah tercatat menjadi orang-orang yang terbaik. Makanya kita bersyukur kalau seandainya di tempat kita atau di masyarakat kita masih ada guru ngaji. Ya, alhamdulillah. Karena dia itu walaupun kadang jarang diperhatikan, ya, jarang diperhatikan secara umum ya, tapi mudah-mudahan kalau misalnya warganya, masyarakatnya paham, nah insya Allah mudah-mudahan kalau di situ ada guru ngaji itu ya diperhatikan lah, insya Allah. Karena dulu jawaban saya guru ngaji itu ya paling-paling guru ngaji itu dapat ininya ketika lebaran ya, fitrah. Ya, bayar listrik itu dulu saya paling masih 500 atau 1000 perak. Ya, bayar iuran bulanan tuh ya ke ke guru ngaji itu 1000 perak. Dia nggak ada yang ngegaji. Ya, tapi keikhlasan. Ya, keikhlasan. Saya pernah dapat pesan dari beliau,
dan alhamdulillah guru ngaji saya masih ada gitu ya, dan sudah usia juga. Beliau pernah bilang, ngerti bahasa Jawa nggak ya? Ngerti ya? Bilang begini, Rup, wong lanang mah kudu bisa ngaji, ya. Wong lanang mah kudu bisa ngaji. Lamun bisa ngaji mah nenji gawe urip. Itu pesan yang saya tangkap ketika itu dan sekarang masih teringat. Jadi orang laki-laki mah harus bisa ngaji. Kalau bisa ngaji di mana aja hidup. Dan itu yang saya rasakan sampai sekarang. Ya. Dan itu saya rasakan sekarang. Saya dari Cilegon hijrah ke Serang tahun 2005. Ya, kuliah di IAIN, pernah tinggal di Ceri, aktif di kegiatan-kegiatan masjid dan mengajar privat. Alhamdulillah juga Allah berikan keberkahan. Gitu ya. Maka tidak salah bagi kita ya memuliakan juga seorang guru ngaji yang ada di kampung kita ya. Kalau kita ada rezeki kita kasih ya, tidak ada hitungannya karena ilmu yang mereka berikan itu tidak akan sebanding dengan juga harta yang kita keluarkan untuk guru ngaji, tidak akan sebanding. Oleh karena itu kita bersyukur kalau seandainya di tempat kita ya, di daerah kita masih ada orang-orang yang mau ngajar ngaji. Kalau nggak ada bahaya ya. Kalau nggak ada masyarakat bisa berdosa. Karena apa? Karena tidak walaupun belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, tapi bagaimana kan kalau nggak ada yang menyampaikan mau siapa? Bagaimana dia akan mengamalkan fardu ainnya membaca Al-Quran kalau tidak ada yang menyampaikan ilmunya, gitu ya? Maka kita bersyukur ketika di situ ada orang-orang yang masih mau mengajarkan belajar Al-Quran, baik itu pada maghrib, pada asar, ataupun mungkin di madrasah. Itu kita dukung gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa, bayarannya kegedean misalnya. Karena saya dulu ngajar juga gitu ya di madrasah dan sebagainya. Kadang orang tua protesnya, Ustaz bayarnya kemahalan misalnya gitu ya. Padahal hal yang kita keluarkan itu tidak sebanding dengan ilmu yang mereka berikan terhadap anak-anak kita. Dan kita jangan takut ya, jangan takut terhadap harta kita yang kita berikan terhadap seorang guru ngaji ya, atau guru madrasah. Jangan takut kehabisan, atau jangan takut nggak kebayar misalnya. Jangan takut, yakin Allah akan memberikan rezeki yang lain, saya yakin. Yang penting kitanya yakin. Tapi kalau kita ragu-ragu ya mungkin beda juga. Tapi kalau yakin insya Allah ya, jangan takut kita misalnya menyekolahkan anak-anak kita ya, jangan takut. Kita bismillah ya, karena kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha ghani, yang maha kaya atas segalanya. Ya, apapun yang kita minta kalau kita mau insya Allah akan Allah kasih gitu ya. Tapi tergantung dirinya, tergantung kitanya. Karena apa? Karena mungkin banyak orang yang pingin hidupnya enak, ya enggak? Pingin hidupnya nikmat dan sebagainya, rezekinya mudah dan sebagainya, tapi dia malas ibadah. Sholatnya malas, ya, enggak mau berjamaah, ngajinya malas, sedekahnya malas. Maka Allah juga mungkin akan memberikan rezeki kepada mereka juga, ya ngapain gitulah, kalau bahasa kita ini malas. Seperti halnya logikanya begini, kita mungkin punya seorang anak ya, kita mungkin punya 2 anak nih misalnya, sebagai gambaran ya. Anak kita ini ada yang nurut, ada yang bandel ya. Kalau anak kita yang nurut, pasti apapun yang dia minta, walaupun mungkin orang tua nggak punya, kalau itu baik pasti dia berikan. Ya enggak? Pasti, saya yakin kalau itu kebaikan. Tapi kalau anak yang satu mungkin dia yang bandel, yang disuruh nggak mau, nggak pernah mau dan sebagainya. Kalaupun orang tua minta, mungkin dia susah, gitu loh. Nah itu mungkin sebagai gambarannya. Oleh karena itu, ketika kita hidupnya ingin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kuncinya adalah ada di dalam diri kita, yaitu adalah ibadah. Makanya Allah juga menyampaikan dalam surah Az-Ziriyat itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti tujuan dari hidup ini adalah kita menjalankan ibadah kepada Allah. Buat apa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya enggak? Nikmat sehat, panjang umur, tetapi nikmat kita tidak disyukuri atau tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah untuk berfoya-foya, na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai usia yang hanya sekali yang Allah berikan kepada diri kita tidak gunakan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu dengan yang sebaik-baiknya, dengan tilawah Al-Qur'an, sholat sunnah, puasa sunnah, apa dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Maka kalau itu kita jalankan, insyaallah. Salah satu kemudahan di sini adalah sholat duhanya dijalankan, ya, hajnya dan sebagainya. Maka insyaallah itu juga akan memberikan kemudahan terhadap rezeki kita. Ya, karena nanti Allah akan melihat, ya, masya Allah, gitu ya, hambaku ini malam-malam bangun, ya, rajin, terus paginya juga sholat subuhnya berjamaah, sholat duhanya, sholat berjamaah dijaga, baca Al-Quran dan sebagainya. Maka saya yakin nanti akan ada rezeki dari Allah SWT. Ya, kita yakin di dalam surah At-Talaq itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yakhrujuhu min haitsu la wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu kita harus yakin. Jadi intinya adalah nilai takwa ini yang harus kita tingkatkan. Ya, sebulan yang lalu kita Ramadan kemarin kita mendapatkan satu gemblengan dari Allah SWT. Puasa Ramadan sebulan penuh dengan aktivitas yang lainnya, ya, diberikan kepada kita digembleng. Sebenarnya Ramadan itu untuk apa sih? Ya, sebenarnya Ramadan itu sebagai ibadah yang harus dilanjutkan di 11 bulan ke depan. Maksudnya harusnya suasana Ramadan itu juga diamalkan di suasana bulan-bulan yang lain, bulan-bulan lain 11 bulan ke depan. Sholat berjamaahnya dijaga, sholat malamnya, tilawah Qur'annya. Makanya jangan sampai Ramadan itu hanya menjadi ibadah musiman. Kalau saya mengatakan adalah kadang ibadah musiman bagi ya. Kalau Ramadan orang-orang rajin ke masjid, baca Quran, alhamdulillah nggak apa-apa, itu memang baik. Tetapi seharusnya kebaikan itu dilanjutkan, ya, dengan 11 bulan ke depan. Makanya harapannya juga salah satunya mungkin pengajian-pengajian seperti ini, ya, harusnya di sini penuh, harusnya ya. Tapi memang sunatullahnya mungkin seperti ini, yang namanya pengajian, majlis taklim dan sebagainya, ya rata-rata begitu. Datang berapa orang sedikit. Tapi alhamdulillah itu adalah istiqomahan. Karena apa? Karena kita juga dengan datangnya di sini adalah orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalnya sekarang masjid ditutup aja ya, nggak ada pengajian, nggak ada sholat Jumat, nggak ada sholat berjamaah dan sebagainya, sholatnya di rumah aja misalnya, mau jadi apa kita? Ya, mungkin bisa hancur Islam ini dengan hal seperti itu. Makanya harus istiqomah. Pengajian itu memang di mana-mana rata-rata ya standar, ya, biasanya yang datang yang udah usia-usia, yang mudah-mudah nggak tahu kemana dan sebagainya. Tapi kalau dangdutan, organ tunggal, jaipongan dan sebagainya nggak diundang pun mereka datang, ya. Makanya ada istilah begini, maaf, yang gratis, ya, yang gratis itu banyak nggak suka. Masuk surga itu gratis nggak? Gratis. Gratisnya apa? Dengan hanya ibadah. Ibadah kan kita nggak bayar gaji ya. Coba kalau misalnya dia masuk nonton dangdutan, jaipongan dan sebagainya, mungkin dia masuknya bayar, nonton bola dan sebagainya, masuknya bayar mahal dan sebagainya. Tapi dia hanya berfoya-foya gitu loh. Nah inilah mungkin yang terjadi di saat ini. Nah mudah-mudahan kita semuanya di masyarakat sebagai pengingat juga ya. Kalau seandainya, karena saya kadang masih ada masyarakat, mohon maaf, yang suka organ tunggal,
ini kalau bisa jangan sampai maksudnya dalam satu warga itu jangan sampai lah kalau hajatan itu undang organ tunggal terus ada videonya yang pakainya yang sakit-sakit itu. Ini penyakit ini Pak ya. Ini penyakit masyarakat. Karena apa? Karena yang nanti yang akan menanggung dosanya siapa? Karena semua loh masyarakat. Ya. Kejelekan itu akan menjadi sebuah sesuatu yang memberikan keburukan kepada yang lain. Karena apa? Karena orang-orang yang baiknya pada dia, orang-orang yang pahamnya pada dia. Udahlah biarin aja lah masing-masing, nggak bisa gitu. Karena Rasulullah menyampaikan, man ra'a munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa in yastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran itu, kita harus bisa merubah dengan tangannya. Tangannya siapa? Kekuasaan itu yang punya kuasa pemerintah. Ya, pemerintah, MUI dan sebagainya, IKM, warga masyarakat, tokoh masyarakat itu yang punya kekuasaan. Ya, kalau kita nggak bisa ubah, kita dengan menasihati, ya, pengajian dan sebagainya nasihat. Kalau nggak bisa lagi dengan hati, aduh ya Allah ya gitu ya. Tapi dengan hati adalah wadzalika adaful iman, selama-lamanya iman. Maka mudah-mudahan di warga kita, di masyarakat kita, kalau ada yang mau nanggap organ misalnya, nggak apa-apa kita tentang, karena itu juga akan mengakibatkan dosa terhadap masyarakat. Naudzubillah min dzalik, anak-anak kita juga nanti menjadi generasi-generasi yang naudzubillah tidak bisa mengamalkan amal-amal Islam. Hadirin jamaah salam rahimakumullah, mungkin ini saja 10 menit kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat karena sudah mau waktu Isya. Sekali lagi kita berharap kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup dan merangka kita menjalankan kebaikan-kebaikan ibadah, peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa Al-Qur'an ini selalu menjadi penerang cahaya nanti di akhirat kelak bagi orang-orang yang selalu membaca dan juga mengamalkan Al-Qur'an. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanya diri saya pribadi. Wa'alaikum wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.